Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Malamargarita Bulugulusila dari kelas PSPB 22D dengan NIM 42214122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, klasifikasi, ciri, peranan, dan manfaat dari lumut atau sering kita sebut dengan bryophyta. Bryophyta atau lumut dalam bahasa Yunani adalah bryophyta, adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak tampak dengan bantuan lensa, dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu, gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia terkecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastik yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi eukariotik dengan dinding sel berselulosa. Organisme yang termasuk ke dalam Plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. Terdapat beberapa substruktur pada tumbuhan laut, diantaranya ialah yang pertama Plumorea, adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora. Yang kedua seta atau batang. Yang ketiga apofisis, yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora dan pada transisi. Yang keempat, vaginula, adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding archegonium. Yang kelima adalah calyptra atau cup, yakni dapat berasal dari sebuah dinding archegonium atas menjadi cup kotak spora. Materi berikutnya ialah ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran atau keturunan atau metagenesis. Dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit atau haploid dan fase sporofit atau diploid. Lumut hidupnya secara berkoloni, tidak berpembuluh sebab tidak memiliki daun, batang maupun akar sejati. Habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindung dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Ada juga yang berhabitat di tempat basah dan sanggup hidup di air seperti sphagnum. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri, yakni sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atap selulosa, multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Berikutnya, air masuk dalam tubuh lumut secara indivisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi. Daya kapilaritas. Adapun ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta adalah sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, multiseluler, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Air masuk dalam tubuh lumut secara indivisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma. Dinding sel terdiri atas selulosa. Mengalami metagenesis merupakan peralihan antara talophyta dan chormophyta. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. Akar berupa akar semu atau rhizoid yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. Akarnya juga bersifat dan berfungsi untuk menempelkan lumut. Dan yang terakhir yaitu zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gameterium betina. Sperma diproduksikan antheridium dan ovum diproduksikan archegonium. Adapun siklus hidup tumbuhan lumut, yaitu siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis karena pergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid, dan gametofit ini menghasilkan gametangium atau organ reproduksi yang disebut dengan antheridium pada jantan dan archegonium pada betina. Gametangium dilindungi oleh daun khusus atau grass. Antheridium terbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagella atau antherozoid dan spermatozoid. Sedangkan archegonium terbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut, daun, dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuluhan atau pembuahan fertilisasi sel telur oleh antherozoid membuahkan zigot dengan dua sel kromosom atau disebut dengan diploid atau disingkat dengan 2F. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan saya tentang lumut hati atau bryophyta. Sekian dan sampai jumpa.